Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Lampung Tengah mengadakan rapat forum group discussion membahas tentang peluang investasi peternakan di Lampung Tengah. Acara yang berlangsung di Aula Bapeda Lampung Tengah tersebut dibuka secara langsung oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Nestus Madi mewakili PJ Bupati Lampung Tengah Bobi Irawan Senin 11 November 2024. Fokus grup discussion tersebut turut dihadiri beberapa dinas terkait dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghadirkan narasumber dari Institut Teknologi Sumatera atau ITERA Erwin SEMM. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Lampung Tengah mengadakan rapat ini dengan tujuan agar tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan daerah memiliki derajat akurasi yang sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, forum group discussion bidang peternakan ini untuk menggali permasalahan, potensi, serta target dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menuju swasembada daging ternak ruminansia besar di Provinsi Lampung. Saat membuka rapat forum group discussion tersebut, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Nestus Madi mewakili PJ Bupati Lampung Tengah Bobi Irawan memberikan apresiasi dengan diadakannya rapat tentang peluang investasi peternakan di Lampung Tengah. Selain itu, Rusmadi menjelaskan bahwa dengan luas wilayah terbesar dan peternakan pun terbesar di Provinsi Lampung. Sementara itu, narasumber dari Institut Teknologi Sumatera atau ITERA Provinsi Lampung, Erwin, dalam pemaparannya menjelaskan, ia atas nama Institut Teknologi Sumatera mengucapkan terima kasih kepada Pemda Lampung Tengah yang telah memberikan kepercayaan dalam mengkaji sebuah peluang investasi peternakan di Lampung Tengah. Mengingat, dijelaskan Erwin, peternakan ini adalah sebuah peluang atau potensi yang sangat besar di Lampung Tengah. Bahkan secara umum juga dikenal secara nasional bahwa potensi peternakan di Lampung Tengah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan pangan khususnya di sektor peternakan. Selengkapnya, rapat forum group discussion yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Lampung Tengah bersama jurnalis Dapika TV Rahmat Mantovani dan Alip Adia Suara. Inilah laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabi'un, Tabi'in Puro. Yang saya hormati narasumber dari
Itera, yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Kepala Peternakan, Perikanan dan Perkebunan. Saya salah ucap. Yang saya hormati dari statistik Lampung Tengah, yang saya hormati Kepala UPD Kabupaten Lampung Tengah ada yang mewakili. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan sehat. Salam dan salawat senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut, sahabat dan kita semua yang menantikan syafaatnya di akhir. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengapresiasi berkenaan dengan acara ini. Kemudian saya sampaikan bahwasanya luas Lampung Tengah ini memang terluas di Provinsi Lampung dengan 28 kecamatan, 301 kampung dan 10 kelurahan. Potensi peternakan kita adalah ini terbesar dari Provinsi Lampung. Kalau saya mungkin salah, itu kemarin saya lihat 630 hampir 650 ribu saksi yang harus dilakukan. Artinya luar biasa potensinya, dan ini tersebar di seluruh kabupaten atau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah menetapkan peraturan daerah tentang RT RW Lampung Tengah, yang di dalamnya salah satunya adalah ruas atau tempat-tempat daripada ternak dari sapi, kambing maupun ternak yang lain. Artinya ini memang kemudian kita juga sudah menyelesaikan OSS terbagus dalam rangka menarik investasi dari luar kabupaten atau luar provinsi Lampung. Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita ketahui bidang pertanian ini adalah yang bisa mempertahankan perekonomian kita pada saat COVID. Salah satunya adalah ternak. Alhamdulillah pada saat ada serangan penyakit PMK yang melanda secara nasional, Kabupaten Lampung Tengah dapat mengendalikan PMK itu, sehingga pada saat menjelang Idul Adha beberapa tahun yang lalu kita juga tetap masih bisa mengirimkan ternak itu ke daerah Sumatera Selatan, Bangka, bahkan Pekanbaru. Ini sampai juga ada beberapa ternak kita juga dikirim ke Pulau Jawa. Karena ini artinya kita pada saat serangan PMK itu kita juga bisa mengendalikan penyakit mulut dan kuku pada ternak di Kabupaten Lampung Tengah. Namun kita juga tidak berhenti di situ, kita juga terus berinovasi dengan sumber daya yang profesional dalam upaya meningkatkan produksi ternak, kemudian sampai juga menarik daripada investasi dari luar. Saya sampaikan
kita sampai hari ini kita juga belum ada RPH. Ini juga salah satu faktor pendukung daripada calon investasi. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendapat surat dari kementerian bahwasanya kementerian itu ingin membangun pusat ternak di Lampung Tengah. Hanya memang kabupaten harus menyiapkan lahan. Tetapi memang syarat yang diberikan oleh pemerintah pusat itu terlalu besar kalau saya bilang. Kalau kita harus menyiapkan kurang lebih 100 hektar untuk lahan untuk membangun daripada sentra produksi daripada ternak di Lampung Tengah. Jadi pada kesempatan pagi hari ini tentunya saya juga berharap nantinya akan keluar ide-ide atau inovasi berkenaan dengan bagaimana kita menarik investasi dari peternakan ini, kemudian juga mempertahankan harga ternak ini. Jadi memang terus terang saja pengamatan saya ini agak menurun ini Pak Kadis Peternakan, karena mungkin saja berkenaan dengan misalnya pakan ini agak berpengaruh besar terhadap harga, sehingga banyak petani yang sekarang ini juga harus menjual ternaknya. Nah, ini harus kita antisipasi bagaimana kita terus bisa mempertahankan atau menyiapkan pakan yang murah tentunya, kemudian kita juga bisa mempertahankan harga. Nah, ini adalah kunci bagi peternak-peternak yang memang saya bilang peternak rumahan. Ini yang jadi, kalau dia sudah punya rumah ternak yang besar, ini juga nggak terlalu kita berpikir, karena subsidi silang dimungkinkan dalam rangka mempertahankan harga mereka. Kemudian juga mereka menjualnya juga dalam volume yang besar kepada kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga walaupun untungnya dia sedikit, tapi dengan volume yang besar itu mereka juga dapat untung yang besar. Tapi kalau yang memang peternak kecil, untungnya sedikit, nggak seimbang dengan pakan yang keluar. Kemudian dengan OSS melalui satu pintu kita juga sudah membuka ruang untuk perizinan daripada calon-calon investasi. Jadi pada kesempatan ini saya juga berharap nanti akan timbul inovasi bagaimana kita menarik investasi, kemudian menjaga harga ternak, kemudian menjaga daripada harga pakan ternak. Kita di Lampung Tengah ini mempunyai perusahaan untuk ternak itu kurang lebih 269. Artinya cukup juga besar bagi Lampung Tengah yang mempunyai aset. Jadi FGD ini saya berharap kita pada kesempatan ini mempunyai hasil. Kemudian saya kepada narasumber daripada ITERA juga saya harap bisa maksimal memberikan masukan dan arahan kepada kami semua, sehingga teman-teman ini juga bisa berpikir lebih profesional, karena ini saya juga dapat dari Bu Sri Mulyani, kejujuran itu paling penting.
memang kita juga harus sudah jujur, karena kalau dia nggak cerdas itu kita masih bisa belajar. Nggak cakap, kita dengan pengalaman kita juga kita bisa lebih baik. Tapi dengan jujur ini agak sulit. Jadi saya juga minta kita bekerja ini dengan hati gitu. Depan kita bekerja dengan hati, karena saya sampaikan juga kita ini sebenarnya tahu yang akan kita kerjakan, yang akan kita eksekusi. Udah tahu kita di depan mata kita. Tapi karena faktor-faktor lain sehingga kita juga mundur dan enggan dalam melaksanakan. Jadi melalui forum ini dengan mengucap bismillah, bagaimana kita melihat peluang investasi ini? Karena ternak dari Lampung Timur saja ini sudah pindah ke Lampung Tengah, ya kan? Ada di bakery, sudah pindah kita ke Lampung Tengah. Jadi rangkul bagi investasi yang sudah ada, karena Pak Nanang itu juga beliau juga terus berinovasi, bagaimana juga dia membesarkan peternakan di Lampung Tengah. Mereka juga beliau ini juga sudah mitra dengan masyarakat di seputaran seperti Agung, mungkin salah satunya seperti Agung. Jadi mungkin itu dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, FGD daripada peluang investasi peternakan di Kabupaten Lampung Tengah resmi saya buka. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu di rapat kita hari ini. Tentu kepada yang terhormat Pak Sekretaris Bapeda, kemudian Pak Asisten, terus dinas terkait, dan juga tadi kebetulan ada Pak dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ya. Tabipul. Ya, baik. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami dalam hal ini untuk memberikan paparan kaitannya dengan pekerjaan yang kemudian dipercayakan pada kami dalam hal ini, yaitu peluang investasi peternakan di Kabupaten Lampung Tengah, tinjauan kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya. Jadi ini merupakan sebuah kehormatan ya bagi kami dalam melakukan kajian sebuah peluang investasi peternakan di Kabupaten Lampung Tengah, yang mana memang sebenarnya peternakan ini merupakan sebuah potensi yang besar ya di Kabupaten Lampung Tengah, yang secara umum juga dikenal secara nasional bahwa Kabupaten Lampung Tengah salah satunya merupakan sumber lumbung pangan atau peternakan yang memang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan pangan khususnya di sektor peternakan ya, dan juga sektor pertanian pada Indonesia secara umum. Jadi skalatisnya memang bukan main-main lagi Bapak Ibu sekalian. Saya tidak berbicara nantinya terkait dengan peluang investasi hanya pada Kabupaten Lampung Tengah saja, tapi juga kita gimana juga nanti melihat sebuah demand ya yang akan kita coba identifikasi, inventarisir nanti ya, kaitannya apa sih distribusi, sejauh mana sih distribusi dari Kabupaten Lampung Tengah terhadap kebutuhan pangan secara umum khususnya di sektor peternakan.
Memang di sini kita di dalam presentasi ini perlu saya tekankan bahwa kita masih dalam situasi laporan pendahuluan Bapak Ibu sekalian, yang mana ini jujur saja baru kita bisa susun ya dalam waktu satu minggu ini karena memang kontraknya seminggu sebelumnya Pak. Bukan berarti kita baru nyusun seminggu ini, tapi memang kontraknya memang baru berjalan 1 minggu. Namun demikian memang ini yang kemudian kita coba telusuri, kita coba persingkat memang kan kaitannya dengan yang waktu sesingkat ini apa saja yang kemudian sudah kita dapatkan. Namun demikian ini tentu tetap berprogres, yang mana kegiatan ini merupakan awalan dari rencana-rencana yang akan kita masukkan kegiatan kita atau data-data atau analisa kita di dalam kajian peluang investasi peternakan di Kabupaten Lampung Tengah ini. Berkaitan dengan hal tersebut, saya izin mewakili dari tim ingin menyampaikan presentasi ini, yang mana ini merupakan salah satu perwakilan dalam rangka penyampaian di laporan pendahuluan ini. Baik. Selanjutnya. Oke. Adapun outline dalam laporan pendahuluan ini, kita akan mencoba menjelaskan kaitannya dengan latar belakang pendahuluan, ya, tinjauan pustaka, gambaran umum, pendekatan metodologi, dan juga rencana kerja atau jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, ini merupakan sebuah outline yang kami susun dalam laporan pendahuluan kami, yang kemudian nanti menjadi guideline kami dalam menyusun studi kajian potensi peluang investasi peternakan ini. Tentu nanti kami sangat berharap di dalam outline ini masih banyak kekurangan, yang mana nanti kita harapkan bisa dengan adanya FGD ini itu dapat kita memperoleh saran-saran dan masukan atau bahkan rekomendasi yang memang pas bagaimana kita dalam mengungkap atau melihat peluang investasi khususnya di sektor peternakan di Kabupaten Lampung Tengah. Langsung saja, memang secara umum Lampung Tengah pada tahun 2023 tercatat lebih dari 259 ya, tadi dibilang 269 ya Pak ya, usaha terdaftar, menunjukkan bahwa tingginya peran sektor pertanian termasuk peternakan dan ekonomi daerah. Tingginya jumlah UTP ini itu memperlihatkan betapa luasnya kesempatan yang tersedia bagi investor untuk terlibat dalam sektor agribisnis di Lampung Tengah. Nah, dengan dukungan sumber daya lokal yang melimpah, kebijakan pemerintah mendukung kebutuhan pasar atau meningkatkan adanya pengembangan industri produk olahan peternakan Lampung Tengah itu sangat berpotensi dan prospek dan bisa kita jadikan sebagai peluang usaha yang juga bisa kita kembangkan dalam masyarakat. Lalu kami juga melihat bahwasanya ada sebuah keterkaitan atau koneksi yang juga kemarin sempat diskusi bersama dengan Ibu Indah dan Ibu Win, Bu Fitri maksud saya, dengan Bu Fitri dengan Bu Win, bahwasanya ada sebuah kerangka program FAO untuk peternakan yang memang harus kita tangkap ya dalam hal ini untuk kita lihat peluangnya apakah memang memiliki peluang investasi atau tidak dari konteks ini. Namun demikian, memang dalam situasi yang saat ini pangan merupakan sebuah isu dunia, di mana di Inggris Bapak Ibu sekalian itu sangat sulit sekali mendapatkan bahkan makan siang atau makanan gratis ya, atau bahkan kebutuhan pangan mereka yang memang nilai harganya itu luar biasa mahal di sana. Nah, ini juga menjadi sebuah potensi bagi kita dalam hal ini untuk juga menjadi salah satu bagian yang berkontribusi di dalam konstelasi global tersebut, di
di mana kalau dalam konteks program FAO ini di tahun 2024 itu berfokus pada kelanjutan dan ketahanan pangan dengan beberapa aspek utama yang relevan untuk sektor peternakan, khususnya kalau kita nanti lihat tinjauannya di Lampung Tengah, di mana yang pertama adalah penerapan praktik peternakan yang berkelanjutan melalui program penyuluhan, pelatihan bagi ternak guna mengurangi dampak lingkungan, karena memang pada dasarnya peternakan sendiri kita tahu bahwa para peternak saat ini mungkin jago dalam beternak, tapi belum jago dalam mengelola dampak lingkungan atau limbah-limbahnya yang terjadi, sehingga ini menjadi peluang untuk kita nanti ke depannya bagaimana kita juga melakukan tinjauan atau semacam penyuluhan ya atau pelatihan dalam rangka bagaimana memanfaatkan sebuah limbah-limbah yang di peternakan dan kemudian juga berdampak juga pada ekonomi juga. Lalu kemudian peningkatan produktivitas dan kesejahteraan peternak melalui akses teknologi, manajemen peternakan modern, dan diversifikasi produk hewani. Yang ketiga adalah pengembangan sistem ketahanan pakan lokal dengan mendukung penyediaan pengelolaan pakan mandiri berbasis komunitas sehingga peternak tidak bergantung pada pasokan luar. Nah, artinya ini merupakan sebuah peluang kolaborasi antara program FAO dan pemerintah daerah, dan juga yang nantinya kita share kepada swasta dalam rangka menangkap peluang-peluang program FAO tersebut. Nah, salah satu mungkin yang bisa dilakukan peluang kolaborasi adalah yang pertama adalah peluang dukungan pendanaan, yang mungkin para peternak mendapatkan biaya ringan untuk pengembangan usaha. Jadi FAO itu juga memiliki sebuah sumber pendanaan ya yang bisa kita jadikan dukungan dalam hal ini dalam rangka peningkatan pemanfaatan potensi peternakan, dan itu butuh koordinasi dan kolaborasi lanjutan antara baik dinas peternakan maupun dengan Bapeda dan instansi-instansi terkait di dalamnya, karena memang meyakinkan FAO, Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya sebatas kita berbicara soal proposal atau kajian, tapi juga bagaimana kita juga memberikan gambaran soal kondisi peternakan, pemetaan peternakan dan lain sebagainya yang memang ditujukan untuk pendapatan atau peningkatan sumber dukungan pendanaan tersebut. Nah, yang kedua adalah infrastruktur pendukung seperti pusat pelatihan, peternakan, sistem distribusi yang efisien untuk hasil ternak. Yang ketiga adalah pengembangan rantai nilai peternakan yang mencakup penjualan langsung ke konsumen atau kerjasama dengan pihak swasta dalam pemasaran produk peternakan. Nah, berkaitan dengan landasan hukum, kami sudah mengidentifikasi ada 5 landasan hukum utama yang kita masukkan di sini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai perindustrian. Lalu kemudian Nomor 142 Tahun 2015 PP itu terkait dengan kawasan industri. Terus Nomor 14 Tahun 2015 mengenai Rencana Industri Nasional tahun 2015 sampai 2035. Lalu kemudian Peraturan Menteri Perindustrian kaitannya dengan pedoman penyusunan rencana pembangunan industri di provinsi, dan juga Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 mengenai Rencana Industri Nasional tindak lanjut Rencana Industri Nasional tahun 2015 tahun 2035. Ini memberikan gambaran bahwasanya landasan hukum ini diharapkan arahnya itu peternakan kita juga menjadi sebuah kajian atau tinjauan bagaimana peternakan ini juga bisa menjadi industri peternakan, tidak hanya pengelolaan atau pembudidayaan ternak gitu ya, tapi juga bagaimana industri peternakan ini juga bisa berkembang ke depannya. Jadi olahan peternakan itu tidak hanya di barang mentah, tapi juga bagaimana packingnya, lalu kemudian meningkatkan nilai tambahnya sehingga dapat memiliki daya saing yang lebih besar depannya.
Lalu kemudian di sini ada maksud, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup yang Bapak Ibu sekalian juga bisa baca di dalam presentasi paparan yang sudah kita berikan. Di mana tentu tujuan utamanya adalah menyusun dokumen peluang investasi peternakan di Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari sebuah kajian kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya. Nah, ini berfungsi atau bertujuan untuk bahan masukan kepada pimpinan atau pemimpin daerah dan ini bupati untuk menentukan kebijakan dalam mendorong tumbuhnya investasi peternakan tersebut. Untuk ruang lingkup sendiri, kita secara umum menyesuaikan dengan KAK yang ada, yaitu melakukan pengumpulan pengolahan data, konsep, dan aturan terkait. Yang kedua adalah melakukan pemetaan berdasarkan potensi ternak. Nomor 3 adalah melakukan tagging pemetaan potensi yang ada dengan jaringan infrastruktur yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nomor 4 adalah melakukan survei lapangan dan fokus group discussion di awal dan di akhir. Kemudian menyusun dokumen penelitian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Kementerian Kelembagaan. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi terkait dengan kebijakan dan mendorong tumbuhnya investasi industri khususnya di sektor peternakan. Next, ini kaitannya dengan tinjauan pustaka. Kita sudah mengidentifikasi beberapa tinjauan pustaka yang memang kita harapkan menjadi dasar atau landasan kita dalam kegiatan peternakan ini. Di antaranya yaitu investasi dalam peternakan, partisipasi pelaku usaha, terus kemudian definisi dari peternakan tersebut, definisi dari investasi tersebut, lalu kita juga mengidentifikasi populasi ternak dan produksi ternak. Jadi dalam hal ini kita juga akan melihat aspek-aspek jenis hewan-hewan ternak yang memang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Tentu memang setiap kabupaten berbeda-beda. Jenisnya mungkin kalau misalnya sapi ada nanti sapi limosin, ya. Terus kemudian ada juga sapi Bali dan lain sebagainya. Itu nanti kita identifikasi di sini, ya. Kemudian kita identifikasi juga populasi peternak, populasinya ada berapa. Jika memang memungkinkan nanti data-datanya kita butuhkan. Next, yang selanjutnya adalah gambaran umum. Jadi kita secara umum sudah memberikan, mengidentifikasi ya dan menginventarisasi berbagai data-data yang memang dibutuhkan dalam kegiatan ini, dan tentu memang identifikasi ini adalah masih identifikasi awal yang memang masih banyak tentunya ya data-data peternakan yang nanti kita butuhkan dalam identifikasi gambaran umum khususnya di peternakan ini. Nah, kaitannya dengan itu juga kita sudah memasukkan kebutuhan-kebutuhannya di dalam gambaran bab 4 kalau nggak salah ya, nanti kebutuhan data dan lain sebagainya. Nah, tentu secara umum kita sudah mengetahui bersama, mungkin Bapak Ibu yang lebih paham kaitannya dengan letak geografis dan lokasi studi administrasi wilayah kawasan, bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki luasan wilayah sebesar 454.550 hektar atau 4.545,50 km persegi. Ini mohon nanti di cross check Bapak Ibu sekalian. Saya takutnya mungkin ada penyesuaian di RT RW. Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah ini berada di tengah-tengah ya, Provinsi Lampung ya, dengan ibu kota Kabupaten Lampung Tengah berada di kota Gunung Sugi. Secara administrasi Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan beberapa kabupaten. Ya memang ini hal yang umum ya. Ada di utara Lampung Utara, sebelah selatan itu ada Pringsewu, Tanggamus dan Sawaran. Sebelah timur itu berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. Dan sebelah barat itu berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. Ini adalah kaitannya dengan tingkat kepadatan penduduk dan jumlah kepadatan penduduk yang kita gambarkan dengan grafik di tahun 2023 di Kabupaten Lampung Tengah. Ini kita ambil dari BPS ya, gambaran umumnya. Yang mana secara umum jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah itu kurang lebih 132.417 jiwa.
Nah, kemudian ini kita meninjau juga terkait dengan PDRB menurut lapangan usaha, yang mana kita mengidentifikasi 17 sektor yang menjadi acuan dan landasan ekonomi sebuah kabupaten, yaitu khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, di mana di sini kita identifikasi bahwa pertanian, industri, dan perdagangan besar itu merupakan salah satu sektor ya yang memang mendominasi di Kabupaten Lampung Tengah, di mana pertanian merupakan utamanya, yaitu memiliki distribusi sebesar 33,36%. Dan dengan laju pertumbuhan dari tahun sebelumnya 0,99% atau 1% ya, kalau dibulatkan. Nah, kemudian yang kedua adalah industri pengolahan. Nah, ini memberikan sumbangan tertinggi kedua, yaitu sebesar 21,65%. Ini sangat menarik karena memang industri di pengolahan atau industri manufaktur di Kabupaten Lampung Tengah merupakan yang kedua terbesar yang ada di Provinsi Lampung. Yang pertamanya adalah di Kota Bandar Lampung ya. Yang kedua adalah industri pengolahan. Yang kedua adalah di Lampung Tengah. Nah, Lampung Tengah merupakan daerah yang strategis yang secara umum juga memiliki banyak di sini ya perusahaan-perusahaan yang memang berkaitan dengan nilai tambah dari sektor pertanian. Kita bisa melihat adanya PGPC ya, terus kemudian di dalamnya juga ada Great Giant Livestock yang kemudian itu juga menjadi salah satu poin kita nanti melihat sejauh mana peranan industri-industri ini terhadap peternakan, khususnya peternakan lokal di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, terkait dengan itu juga, kita juga akan mencoba nanti mengidentifikasi dari sektor-sektor industri tersebut itu sejauh mana sih jaringan-jaringan yang muncul ya, khususnya dari aspek misalnya dari satu bangkitan Great Giant Livestock itu distribusinya kemana saja, apakah di Kabupaten Lampung Tengah saja atau sebenarnya sudah di packing, sudah dikemas sedemikian rupa, kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain. Nah, itu juga mungkin nanti kita akan coba mengidentifikasi kalau misalnya memang di sini boleh diizinkan ya. Nanti kita coba datangi Gereja Livestock kaitannya dengan ini. Nah, harapan saya mungkin tuh dari pihak swasta minimal ada di sini gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita coba kolaborasi dan identifikasi apakah memang dari pihak swasta juga bisa terlibat di dalam kegiatan ini. Salah satunya itu tadi Gereja Livestock. Kemudian ini juga kita coba mengidentifikasi. Nah, ada beberapa hal yang mungkin masalah ya, yang seperti disampaikan oleh Pak asisten tadi, bahwasanya sekretaris tadi, bahwasanya ada sebuah problematika yang mungkin nanti kita bisa diskusikan di sini, di mana kita tahu bahwa sektor pertanian itu merupakan sektor yang utama di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya, Bapak Ibu sekalian, itu malah justru di bawah pertumbuhan rata-rata secara umum di pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, di mana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah ini saat ini 4,7%, Bapak Ibu sekalian, tapi sektor pertanian sendiri hanya tumbuh 0,99%, artinya sangat jauh sekali kan Bapak Ibu dari yang kita harapkan. Nah, tentu ini adalah bukan berarti ini jelek, tapi ini merupakan gambaran yang mana ini menjadi start kita. Harapannya dengan adanya kajian ini, dengan adanya kegiatan ini, maka ini menjadi hal yang kemudian kita concernkan untuk dapat kita tingkatkan ke depannya.
ya. Dan ini kalau saya lihat dari pertumbuhannya di tahun 2022 ya, itu sebesar 3%, itu kemudian turun di tahun 2023 menjadi 0,99%. Yang pertama memang ini kaitannya dengan ini Pak, produktivitas dari empat sektor. Yang pertama tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Memang yang paling terkait memang antara pertanian dan tanaman pangan ini dengan peternakan, yang mana tetap tumbuh Pak, kaitannya nilai PDRB-nya, tapi tidak tumbuh signifikan, jadi hanya tumbuh 1% saja. Nah ini mungkin nanti juga bisa menjadi tinjauan juga ya bersama dengan BPS. Kebetulan dari pihak BPS sudah ada ya di sini. Nah kita juga sudah mengidentifikasi soal sumber daya peternakan yang juga kita dapatkan datanya secara umum berkaitan dengan pertumbuhan peternakan. Ini ada di tahun 2023 ya, tentu mengalami peningkatan ya, tapi memang secara umum yang paling tinggi itu kaitannya dengan populasi unggas ya. Nah ini mengalami peningkatan dari 1.256.000 sekian menjadi 1.350.000 sekian. Nah ini sektor yang populasi yang kemudian juga menjadi pertimbangan kita bahwa ini merupakan potensi. Yang kedua ada di ternak sapi ya, dari 112.000 menjadi 118.000, yang merupakan yang kedua terbesar untuk populasi ternak di Kabupaten Lampung Tengah. Yang ketiga ada kambing, keempat ada telur ya, produksi telur, dan juga produksi daging sapi. Ini merupakan olahan ya, yang sudah di luar dari ini. Tapi kemudian kita juga selain kita melihat dari tinjauan ternak, produksi ternak di Lampung Tengah, selain dari sapi, kambing, dan unggas, kita identifikasi juga di dalam data BPS juga terdapat beberapa jenis-jenis peternakan seperti adanya babi dan domba ya, yang juga jumlahnya lumayan ini, ada 25.280 di tahun 2023, kemudian domba ada 18.892. Nah, yang menarik memang yang di populasi babi, karena memang ternyata salah satu peternakan yang salah satu tempat atau lokasi peternakan yang memang besar di di Provinsi Lampung ini itu ada di Lampung Tengah ya, khususnya bagi para peternak babi yang memang saat ini melakukan pengolahan, kemudian menjadi makanan atau produk tertentu, itu sumbernya ternyata ada di Lampung Tengah. Nah ini juga menjadi hal yang kemudian mungkin tidak bisa diabaikan, karena ini termasuk salah satu potensi yang baik bagi Kabupaten Lampung Tengah secara ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang selanjutnya kita juga sudah mengidentifikasi jumlah ternak sapi potong berdasarkan kecamatan. Ini ada di Kecamatan Seputih Banyak yang nilainya cukup tinggi, yaitu 38.437 ekor, diikuti oleh Terbanggi dan Seputih Mataram. Nah ini menjadi kecamatan-kecamatan yang mungkin nanti kita pertimbangkan dalam pengelolaan dan pusat atau sentra pengembangan ternak, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi soal metodologi yang akan kita jalankan. Nah, ada 3 yang kemudian kita coba kembangkan dalam lakukan pendekatan metodologi dalam kajian ini. Yang pertama adalah pendekatan sistematik, yang mana melibatkan analisis struktur untuk mengevaluasi peluang investasi peternakan di Lampung Tengah, dimulai dengan mengumpulkan data kebijakan, infrastruktur, sumber daya alam, pasar, dan lain-lainnya. Lalu kemudian kita ada pendekatan partisipatif, di mana pendekatan partisipatif ini melibatkan nanti pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, pemerintah, peternakan,
peternak ya, akademisi dan juga masyarakat. Nanti kita coba datangi satu persatu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan waktunya masih bisa dan kami harapkan memang waktunya cukup untuk jalan di dalam pendekatan partisipatif ini. Karena memang ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan persepsi terhadap kajian peternakan yang ada di Lampung Tengah ini, baik dari aspek saat ini potensi ataupun kebutuhannya, dan juga mungkin keluhan-keluhan yang didapatkan dari pengusaha ternak tersebut. Lalu kemudian pendekatan berbasis data, ini kita akan melihat dari aspek data dalam menggunakan survei lapangan, data sekunder dari sumber resmi, dan mengevaluasi kondisi peternakan di Lampung Tengah, mencakup aspek demografi, potensi lahan, pakan lokal, infrastruktur, dan kebijakan investasi. Nanti kita juga akan melakukan pemetaan ya Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan basis data ini, supaya kita mengetahui di mana saja potensi-potensi ternak itu ada dan jenis ternak seperti apa yang nanti akan yang ada di setiap daerah tersebut. Gitu. Nah, ini adalah tahap-tahap pelaksanaan kerja, ada tahap persiapan, tahap survei, analisis, dan tahap akhir. Jadi mungkin kita seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita strength point-nya ada di tahapan survei, di mana bisa jadi nanti kita melakukan tinjauan tidak hanya survei data sekunder saja, tapi juga mungkin kita datangi ya, identifikasi dari contoh-contoh ya peternakan, baik yang pertama peternakan yang kaitannya dengan pengusaha ternak yang memang memiliki usaha, atau peternak lokal yang memang dia peternak tapi dia bukanlah pengusaha atau berbadan hukum gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan melakukan analisis, ini analisis identifikasi produktivitas peternakan sapi, kondisi existing, potensi peternakan Lampung Tengah, lalu kemudian kita ada analisis SWOT, proyeksi produksi dan pengembangan peternakan sapi di Lampung Tengah. Nah, kaitannya dengan pengembangan peternakan sapi ini kita juga melihat kaitannya jenisnya Bapak Ibu sekalian. Ini maksudnya bukan tidak hanya sapi ya, tapi mungkin peternakan secara umum. Nah, kajian ini mungkin nanti kita juga akan melihat jenis-jenisnya. Kalau kambing itu apa saja jenis kambing yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, karena sekarang susu kambing pun juga cukup bernilai Bapak Ibu sekalian. Nilainya cukup baik, cukup menarik untuk aspek ekonomis. Kalau misalnya memang ternyata ada misalnya kambing etawa di Kabupaten Lampung Tengah, itu juga akan kita coba identifikasi, dan mudah-mudahan nanti juga memiliki potensi selain dagingnya, kita juga mendapatkan potensi dari susunya. Ya memang itu sangat jarang di Indonesia saat ini, tapi kebutuhan dan demand-nya cukup tinggi. Lalu kemudian kita juga mengidentifikasi kaitannya dengan, kan kalau misalnya peternak misalnya contohnya adalah sapi misalnya ya, itu ada Limousin, sapi Bali, terus sapi Brahman gitu ya, dan sapi-sapi lainnya yang mungkin nanti kita coba identifikasi kaitannya dengan lokasi, jumlahnya bagaimana, terus kemudian yang menarik itu di Lampung Tengah itu jenisnya jenis apa sih yang memang dipelihara dan dikembangkan di sini secara umum dan sebagian besar, sehingga mungkin itu nanti menjadi concern kita yang juga akan kita tingkatkan dalam kajian ini. Lalu ini adalah tahapan survei pengumpulan data gitu ya. Kita akan mencoba mengumpulkan data-data kaitannya dengan kebijakan program pemerintah terkait dengan sektor peternakan, RPJMD yang melibatkan sektor peternakan, regulasi lingkungan yang mempengaruhi peternakan, lalu kemudian infrastruktur, pengelolaan dan penyimpanan hasil peternakan, kondisi existing peternakan, dan juga SKL persebaran peternakan dan data penghasil ternak. Ini jenis datanya sudah kita sampaikan, ada data primer, ada data sekunder yang kemudian kita harapkan bisa kita dapatkan. Format datanya juga sudah ada, baik PDF maupun Word, SHP, ataupun juga nantinya data-data primer atau data dari hasil lapangan. Nah, sumber datanya juga sudah kita coba identifikasi di sini, ada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada Bapeda, ada Dinas Lingkungan Hidup,
ada dinas perindustrian, kemudian dan beberapa dinas lainnya yang memang berkaitan dengan kajian ini. Analisisnya nanti kita akan melakukan tahapan-tahapan analisis yang mana ini akan menjadi tinjauan kita bersama, dan ini juga kita sesuaikan dengan KAK. Ya memang KAK ini juga menyesuaikan dengan timing dan waktunya. Memang ada beberapa tahapan analisis yang bagus dan lebih baik, namun demikian melihat konteks timing, waktu pengerjaan dan lain sebagainya, maka ada beberapa hal yang kemudian kita batasi. Di mana di sini kita akan melihat aspek produktivitas peternakan sapi yang kemudian kita tinjau dari aspek analisis SWOT-nya, gitu ya. Kita ambil matriks SWOT, potensi peternakan, yang kemudian di sana ada rekomendasi divest dan investnya. Lalu kemudian analisis proyeksi produksi berkaitan dengan distribusi sapi dan distributornya itu ada di mana saja. Lalu kemudian proses distribusinya kemana saja. Lalu kemudian di sini juga ada analisis pengembangan peternakan sapi, di mana kita akan melakukan pemetaan rencana pengembangan ternak sapi dari aspek pengusaha dan pengusaha ternak rakyat atau lokal, gitu ya. Nah, ini adalah tinjauan contoh-contoh tahapan analisis SWOT yang mungkin nanti akan kita buatkan dan nanti akan kita tinjau berdasarkan IFAS dan EFAS-nya. Tidak hanya berbicara soal strength, weakness, dan opportunity serta treatment atau treat, kita juga akan menggabungkan keduanya yang kemudian kita bentuk dalam sebuah strategi yang berkaitan dengan baik kaitannya dengan strength dan opportunity, atau weakness dan opportunity, atau bahkan trait dan strength, atau weakness dan strength dan trait. Nah, ini adalah contoh-contoh yang mungkin nanti kita coba identifikasi. Tentu hasil proyeksi produksi industri ini adalah contohnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini juga ada persebaran peternakan, misalnya sapi perah misalnya ada di mana gitu. Nah, itu titik-titiknya akan kita coba masukkan. Kalau misalnya memang nanti kita dapat SHP-nya malah lebih baik, jadi nanti poin ini juga bisa kita masukkan ke dalam SHP yang juga secara umum terintegrasi dengan peta sistem perpetaan di Kabupaten Lampung Tengah secara umum, bahkan mungkin juga bisa nasional nantinya. Nah, kaitannya dengan rencana kerja, ini ada 7 minggu kita melihatnya, dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, analisis, tahap penyusunan, pemaparan, dan pengumpulan data, serta pelaporannya. Nah, mungkin itu saja dari kami di laporan pendahuluan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti harapan kami tentu banyak masukan dan banyak hal-hal yang mungkin bisa disampaikan. Dalam hal ini kita butuh tinjauan-tinjauan tambahan jika memang diperlukan dalam penyempurnaan kajian potensi peluang ternak ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Mbak Win kesempatannya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa diperkaya dari BPS, juga ada kawan-kawan dari Dinas PMK dan mungkin bagian kerjasama juga. Jadi ini sangat relevan dengan sasaran kegiatan yang disampaikan oleh Pak Erwin. Bagaimana kita ingin ini menjadi bagian dari peningkatan daya saing Kabupaten Lampung Tengah. Selain kaitan dengan daya saing, APBD kita ini kan terbatas. APBD itu terbatas gitu kan. Oleh karena itu, kita ini perlu kebijakan yang fokus. Saya sangat setuju dan sependapat. Dinas Bunakan menjadi core-nya peternakan ini harus kita support, Pak, yang sifatnya strategis sehingga ada dampak. Tadi disampaikan Mas Daniel itu betul sekali gitu. Hari ini harus ada kaitan dengan lokus ini juga, Pak Erwin, harus ada menyentuh partisipatifnya ini kalau bisa generasi milenial. Nah, ini coba kita pengen dengar dari aspek mereka ini seperti apa kebijakan pemerintah daerah yang bisa ada keterlibatan mereka. Kemudian ada satu potensi juga ini Pak Erwin yang nanti bisa diakumulasi lewat Dinas PMK,
kita ini punya badan usaha bersama milik kampung. Kalau di nasional namanya BUMDESMA, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Kita namanya BUMDESMA juga ya. Bumkam bersama. Bumkam. Ada berapa itu? Kalau BUMDESMA yang transformasi UPK. Ya. Kalau yang BUMDes itu belum ada datanya. Ada kalau berapa? BUMDes bersama itu, kalau BUMDes 301. Yang ex-PNPN ya? 18. 18 kan? Iya. 18 BUMDESMA dengan modal yang cukup besar yang disatukan ex-PNPM Mandiri Pedesaan dulu kalau Pak Kota ingat. Nah ini punya modal. Nah ini bagaimana mereka kita menjadi bagian dari gerakan daya saing daerah ini. Dan tema hari ini sangat-sangat relevan dengan kebijakan pusat ketahanan pangan, kemandirian pangan yang memang lagi digalakkan. Kita beberapa kali ada business matching, Pak Andi itu ke Jakarta business matching, tapi pulang laporan selalu tidak ada yang matching. Nah ini kan apa gitu, ngapain di sana gitu kan, saya jadi curiga Pak Andi ini kan, pulang nggak pernah ada yang matching gitu kan. Artinya diskusi seperti ini memberikan data yang konkret, karena investor itu kan perlu data, perlu gambaran infrastrukturnya seperti apa. Oleh karena itu saya ingin Bapak Ibu berkontribusi, termasuk ini perlu kita membuka ruang-ruang kerjasama. Jadi kalau selama ini bagian kerjasama pemerintah daerah hanya memfasilitasi kerjasama yang sifatnya rutinitas dan formal. Nah, ke depan ini perlu membuka mindset kita, bagian kerjasama pemerintah daerah ini juga membuka ruang kerjasama dengan swasta, kemitraan. Banyak praktek-praktek baik di beberapa pemerintah daerah yang bisa kita adopsi. Saya kira ini beberapa tanggapan saya kaitan dengan kegiatan ini. Mohon berkenan ini gunakan kayaknya maraton ya. Kemarin sudah di Jakarta, hari ini diajak diskusi lagi. Ini takutnya kalau kita sewaktu-waktu dipanggil presiden ditanya tentang ketahanan pangan nggak siap ini. Jadi hari ini kita coba siapkan, dan nanti saya sepakat dengan Pak Erwin, nanti ada pendalaman di lapangan ya mungkin dengan pihak swasta. Kemudian mungkin yang sering dapat kunjungan dan diarahkan ini kan daerah-daerah Punggur ya, daerah Punggur, kawan-kawan dari kelompok wanita tani. Nah ini mungkin bisa kita libatkan. Ini juga sudah beberapa BUMN ini Pak Erwin seperti Pertamina ini memberikan kredit ya kepada peternak-peternak kita yang ada di Punggur sepertinya. Tetapi saya lihat banyak juga kandang-kandang yang kosong di Pak Isan. Nah ini apa persoalannya? Apakah ada budaya kreditnya tidak digunakan untuk ternak, ya kan, digunakan untuk yang lain? Nah, ini ketidakkomitmenan atau tidak ada pendampingan atau dan yang lain-lain, kita tidak tahu. Saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan semua. Nanti silakan dilanjutkan diskusinya. Ini dari PU juga, dari PTSP. Nah ini apa yang bisa disumbangkan berkaitan dengan ini? Terima kasih. Ya, bahwasanya sektor peternakan itu sangat penting ya di Kabupaten Lampung Tengah, karena sektor peternakan, sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sektor yang memberikan peranan distribusi yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga dengan adanya kajian terkait dengan potensi dan peluang investasi sektor peternakan di Kabupaten Lampung Tengah, ini menjadikan hal yang menarik, dan juga tentu kami berharap bahwa nanti dengan adanya dokumen ini mampu juga meningkatkan produktivitas dan pengembangan di sektor peternakan, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak, sebagai pengisi materi pada hari ini, seperti apa harapan ke depan Pak? Ya, harapan ke depannya tentu nanti tentu kajian ini diharapkan juga menjadi pedoman umum bagi pemerintah dalam membuat sebuah kajian ya, dan juga kebijakan ya dalam hal bagaimana nanti ke depannya sektor peternakan mampu dikembangkan. Kayak misalnya tadi perlu adanya peningkatan rumah potong hewan,
lalu perlu adanya peningkatan kegiatan usaha ya, para pengusaha itu harus dikembangkan mulai dari generasi yang awal gitu ya, generasi milenial dan juga generasi yang sebelumnya ini, lalu ke generasi-generasi berikutnya yang mana harus sadar generasi-generasi tersebut bahwasanya sektor peternakan ini merupakan sektor unggulan di Kabupaten Lampung Tengah dan harus dikembangkan, sehingga kegiatan usaha ke depannya tidak hanya kita berbicara soal bagaimana generasi muda kita bekerja menjadi buruh, tapi juga menjadi pengusaha, khususnya pengusaha di sektor unggulan yang utamanya adalah sektor peternakan.